Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain amma ba'du. Tidak lupa kita kirimkan salawat beserta salam ke Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu Dr. Filiza Yuliani AD MSI. Baik, sebelum melanjutkan materi, saya akan memperkenalkan kelompok kami, yaitu dari kelompok 3 yang beranggotakan Delatria Monica 21032118 dan Elvi Rahayu dengan NIM 22032013 dan Nurhabni 21032021. Baik, untuk materi yang akan kami presentasikan terdiri dari macam-macam pangan dari tumbuhan, jenis-jenis tumbuhan yang digunakan untuk pangan, manfaat tumbuhan sebagai bahan pangan, dan jenis tumbuhan, obat, serta manfaat tumbuhan obat. Materi pertama yaitu macam-macam pangan dari tumbuhan. Pangan adalah segala sesuatu yang dikonsumsi manusia untuk memenuhi gizi utama, yaitu karbohidrat dan protein, di mana keanekaragaman jenis tanaman umbi-umbian dan menghasilkan rempang yang sangat tinggi. Jenis-jenis tanaman umbi-umbian dan tanaman menghasilkan karbohidrat selain padi dan sereal, dikenal dengan istilah tanaman penghasil karbohidrat non-biji atau tanaman karnabi. Status dari tanaman-tanaman karnobi ini merupakan sebagian tanaman alternatif yang diverifikasi pangan pada aspek konsumsi pangan. Tanaman pangan merupakan sekelompok tanaman semusim penghasil bahan pangan yang dibudidayakan di sawah atau di tegelan. Tanaman pangan sebagai ilmu membatasi kelompok tanaman pangan sebagai tanaman-tanaman semusim penghasil karbohidrat, protein, dan lemak berdasarkan jumlah konsumsi dan dominasi luasan penanamannya dikenal dengan kelompok pangan utama. Batasan tanaman pangan ini sendiri yaitu kelompok tanaman sumber karbohidrat dan protein. Tanaman pangan Tanaman pangan sebagai sumber karbohidrat dikelompokkan ke dalam tanaman sereal dan tanaman umbi-umbian. Tanaman pangan merupakan sumber protein dan lemak kelompok ke dalam tanaman polong semusim. Berdasarkan tingkat produksi dan luasan lahan penanamannya, maka ketiga kelompok tanaman pangan tersebut terdiri atas padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, umbi kayu, dan umbi jalar. Perkiraan kandungan gizi utama dari kejenuhan jenis tanaman pangan utama tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. Di mana Baik, selanjutnya yaitu padi dan jagung kuning dengan kandungan karbohidrat 80% dan 74% merupakan bahan makanan pokok penting di dunia. Jagung merupakan tanaman biji-bijian yang terluas area panennya di dunia yang disusul pada padi dan gandum. Polong semusim atau yang terdiri dari kedelai, kacang tanah, dan kacang hijau lebih berperan sebagai tanaman sumber protein, terutama kedelai dan kacang hijau. Kacang tanah dan kacang kedelai lebih umum dikelompokkan sebagai tanaman sumber minyak atau oil crops. Umbi kayu dan umbi jalar juga menjadi tanaman sumber karbohidrat dari kelompok tanaman umbi-umbian yang dibiakkan secara klonal atau vegetatif. Ubi jalar juga menjadi tanaman sumber vitamin A dan C, dan tanaman pangan fungsional ubi jalar ungu karena banyak mengandung antosianin atau antioksidan. Daun dan pucuk umbi kayu dan ubi jalar juga dikonsumsi sebagai sumber protein nabati yang cukup penting, terutama di wilayah Asia Tenggara. Materi kedua yaitu jenis-jenis tumbuhan yang digunakan untuk pangan.
Tanaman pangan yang dikelompokkan berdasarkan umurnya terdiri dari tanaman semusim dan tanaman tahunan. Tanaman semusim sendiri merupakan tanaman yang dipanen dalam satu musim, yaitu 3-4 bulan, seperti jagung, kedelai, antara 6-8 bulan seperti singkong. Tanaman tahunan merupakan tanaman yang terus bertanam setelah berproduksi atau menyelesaikan hidupnya dalam waktu lebih dari 2 tahun, misalnya sukun dan sagu. Bagian-bagian tumbuhan yang biasanya digunakan sebagai bahan pangan antara lain buah, umbi, daun, dan juga berupa tumbuhan yang dapat dikonsumsi, batang, biji, dan juga bunganya. Kandungan nutrisi yang terdapat di dalam tumbuhan pangan terdiri dari karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Tumbuhan yang dimanfaatkan buahnya antara lain adalah nanas, mangga, dan jambu air. Sedangkan tumbuhan yang dimanfaatkan umbinya yang dimakan adalah ilesan, ngembilin, dan umbi tanah, serta tumbuhan yang dimanfaatkan daunnya seperti bayam, kenikir, dan kemangi. Baik, sekian dapat saya jelaskan. Untuk materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Della Teria Monica, kepada Della disilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu tumbuhan seperti pepaya, pisang, dan juga kelapa dapat dimanfaatkan bunganya sebagai bahan untuk membuat sayuran. Sedangkan pada bambu, batang yang masih muda adalah bagian yang dijadikan untuk pangan. Tumbuhan melinjo, selain daunnya dapat dijadikan untuk sayur. Dan juga bijinya juga dimanfaatkan sebagai bahan untuk membuat cemilan. Materi selanjutnya yaitu manfaat tumbuhan sebagai bahan pangan. Ada beberapa manfaat tumbuhan yang digunakan sebagai bahan pangan. Di antaranya yaitu yang pertama kayak nutrisi. Banyak tumbuhan yang mengandung nutrisi penting seperti protein, serat, vitamin, dan juga mineral. Manfaat selanjutnya yaitu perlindungan lingkungan, di mana saat kita mengkonsumsi lebih banyak tumbuhan dapat mengurangi jejak karbon dan membantu perlindungan dari lingkungan. Selanjutnya dapat bermanfaat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di sini pengumpulan dan pengelolaan tumbuhan pangan tradisional dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi komunitas tani lokal. Terakhir, dapat dimanfaatkan dalam kesehatan. Untuk dalam mengkonsumsi tumbuhan dapat meningkatkan kesehatan dan juga mengurangi risiko penyakit kronis. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis tumbuhan obat. Yang pertama ada kunyit dengan nama latin Curcuma longalin. Kunyit ini memiliki zat kurkumin yang dapat memperlancar serta menjaga kesehatan dari sistem pencernaan. Selain itu juga dapat menurunkan kadar kolesterol dan juga kadar gula darah. Tumbuhan obat selanjutnya yaitu jahe atau dikenal dengan nama ilmiah Zingiber officinale. Jahe ini memiliki kandungan gingerol atau zat anti radang, mengandung antioksidan yang sangat tinggi, sehingga dapat mengatasi mual, sakit kepala, dan juga nyeri haid. Tumbuhan obat selanjutnya yaitu jintan hitam dengan nama ilmiah Zingiber officinale, yang dapat digunakan dalam pengobatan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, dan juga dapat mengurangi kemungkinan untuk diserangnya penyakit kanker. Selanjutnya ada kencur dengan nama ilmiah KM Ferriagalanga. Kencur ini dapat bermanfaat dalam meningkatkan stamina tubuh, melancarkan haid, meningkatkan nafsu makan, mengobati penyakit flu, mengatasi diare, gangguan radang lambung, dan juga mengatasi penyakit batuk. Selanjutnya ada lengkuas dengan nama ilmiah Alpinia galanga. Lengkuas ini sendiri mengandung zat galangin, flavonoid, beta sitosterol, vitamin A, vitamin C, dan juga zat besi.
yang dapat mengurangi rasa sakit, rasa nyeri, efek peradangan, dan juga membantu melawan efek iritasi. Selain itu juga dapat meningkatkan kesuburan pria, memiliki potensi sebagai obat anti kanker. Selanjutnya ada lidah buaya dengan nama latin aloe vera. Lidah buaya ini dapat membantu proses dalam penyembuhan luka, meningkatkan kesehatan organ, pencernaan, menjaga kesehatan mulut, membantu mengurangi jerawat. Selanjutnya ada jeruk nipis dengan nama latin Citrus aurantifolia. Jeruk nipis ini memiliki kandungan vitamin C dan juga kaya antioksidan yang dapat meningkatkan sistem imun tubuh, membantu mengatasi adanya risiko penyakit jantung, mencegah pertumbuhan batu ginjal, memaksimalkan penyerapan zat besi, dan juga meningkatkan kesehatan kulit. Selanjutnya ada daun mint dengan nama latin Mentha piperita L, di mana daun mint ini dapat mengatasi gangguan pencernaan, mengatasi mual, dan juga mengurangi rasa nyeri tubuh. Selanjutnya ada pohon rambut gadis dengan nama latin Ginkgo biloba. Tanaman ini dapat meningkatkan memori dan juga fungsi perintah dan kontrol pada penderita stroke iskemik. Selanjutnya ada tumbuhan sambiloto dengan nama latin Andrographis panicula yang dapat bermanfaat dalam meningkatkan sistem kekebalan tubuh, mencegah virus flu, osteoartritis, radang tenggorokan, amandel, dan juga penyakit ulcerative colitis. Selanjutnya ada rosemary dengan nama latin Salvia rosmarinus yang bermanfaat dalam meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan juga sirkulasi darah karena mengandung zat besi, kalsium, dan juga vitamin B6. Selanjutnya ada bawang putih dengan nama latin Allium sativum yang mengandung vitamin C, B6, magnesium, serta kaya antioksidan yang dapat meningkatkan sistem imun, meredakan flu, melawan penuaan dini, menjaga tekanan darah, serta mencegah penyakit jantung. Sekian pembacaan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan materinya adalah selanjutnya yang akan dijelaskan materi ketiga yang akan dijelaskan oleh Vira. Kepada Vira disilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan penjelasan dari materi sebelumnya, yaitu yang selanjutnya daun ketumbar atau nama latin dengan Coleadum sativum, yang mana manfaatnya baik untuk menjaga kesehatan pencernaan. Selanjutnya ada daun sirih dengan nama latin Piper betel, yang memiliki kandungan seperti kalium, yodium, vitamin A, B1, dan B2, serta asam nikotinat. Dimanfaatkan sebagai anti kanker, anti diabetes, anti malaria, anti asma, lalu penurunan kadar kolesterol, penyembuhan luka, dan menjaga mulut tetap sehat dan menyembuhkan luka lambung. Next, ada gandeli atau dengan nama latin Notapodites pneumoniana, yaitu manfaatnya itu mencegah kanker rahim, kanker usus, dan membantu melawan HIV. Next. Selanjutnya ada kayu manis dengan nama latin Cinnamomum verum, yang mana manfaatnya itu mengandung antiinflamasi, antimikroba, antioksida, polifenol, zat besi, serta kalsium, mencegah sakit jantung, kanker, dan mengurangi peradangan sendi, dan meringankan perut kembung, dan mengurangi rasa nyeri akibat rematik, lalu mengobati infeksi saluran pernapasan. Selanjutnya ada kangkung atau nama latinnya Ipomea aquatica, yang mana manfaatnya itu mengandung zat besi yang tinggi, mengatasi cacar air,
dan migrain, serta sakit kepala, lemah saraf, sakit gigi, sariawan, sembelit, dan insomnia. Selanjutnya ada pasak bumi atau dengan nama latin Auricoma longifolia. Manfaatnya itu menurunkan stres, meningkatkan energi, dan serta membesarkan otot, dan mencegah penuaan dini dan Viagra alami. Selanjutnya itu ada daun kelor dengan nama latin Moringa aloe yang mana manfaatnya sebagai pengobatan kanker dan mencegah agar Gramet tidak mudah untuk diserang penyakit. Selanjutnya ada sedri atau Apimium graveolens, yaitu untuk menurunkan tekanan darah dan menurunkan tensi bagi orang yang menderita hipertensi. Dan terakhir ada kapulaga dengan nama latin Eleutheria cardamomum, yaitu baik untuk saluran pencernaan dan mengandung serat yang sangat tinggi serta melancarkan proses buang air besar. Selanjutnya adalah materi manfaatnya tumbuhan obat. Nah, tanaman obat keluarga atau biasa disebut toga itu adalah jenis tanaman obat pilihan yang dipergunakan untuk pertolongan pertama. Toga juga disebut sebagai obat ringan untuk mengobati beberapa macam penyakit seperti demam dan batuk. Toga ini juga salah satu tanaman yang dapat dijadikan wahana pembelajaran untuk mengenal berbagai macam obat. Edukasi toga dapat menjadi sumber pembelajaran edukatif dalam pembentukan karakter dan prinsip kemandirian dalam upaya pengobatan keluarga. Bagian tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai obat adalah bagian daun, kulit batang, buah, biji, dan akarnya. Secara umum, toga ini dimanfaatkan sebagai minuman kebugaran, ramuan untuk gangguan kesehatan ringan, dan memelihara kesehatan, serta meningkatkan gizi. Manfaat dari tanaman toga ini dilihat dari beberapa aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial budaya. Yang pertama itu di bidang aspek kesehatan. Yang pertama itu ada pemeliharaan kesehatan, yang mana toga sebagai obat tradisional yang banyak digunakan dalam upaya pencegahan penyakit. Kedua itu ada penanggulangan penyakit. Toga itu memiliki manfaat dalam menurunkan morbiditas dan mortalitas suatu penyakit. Lalu perbaikan status gizi. Toga juga dapat berperan sebagai buah-buahan dan sayuran serta dapat dimanfaatkan sebagai obat. Toga dalam aspek lingkungan itu, yang pertama ada dalam bagian kelestarian alam, itu budaya tumbuhan yang umum dijadikan obat dapat mengurangi kemungkinan untuk terjadinya kepunahan pada beberapa jenis tumbuhan tersebut. Lalu, penghijauan dan estetika, di mana penanaman tanaman obat sangat berkaitan dengan penghijauan. Tanaman obat yang ditanam dan ditata dengan baik dapat memberikan keindahan pada lingkungan. Selanjutnya pada bidang aspek ekonomi, ini tanaman obat ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Selain sebagai obat, toga ini juga dapat dijadikan komoditas yang diperdagangkan sehingga menambah penghasilan. Selain itu, toga juga lebih terdahulu diolah untuk meningkatkan nilai jual dan dapat mendatangkan keuntungan yang lebih besar. Lalu pada aspek sosial budaya, nah penanaman toga itu merupakan upaya pelestarian budaya leluhur dalam memelihara dan mempertahankan budaya masyarakat. Mungkin itu saja dari saya kembalikan pada moderator. Terima kasih atas penyampaian materinya. Cukup sekian yang dapat kelompok kami presentasikan. Jika ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.